Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Bapak mendoakan semoga anak-anak Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat serta selalu sukses dan diberikan oleh Allah semangat belajar dalam menuntut ilmu, dan anak-anak Bapak juga diberikan kecerdasan oleh Allah untuk menyerap pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Anak-anak Bapak, semoga pembelajaran ini mampu memberikan ilmu dan juga memberikan penambahan keimanan dan ketakwaan bagi anak-anak Bapak semua. Karena belajar agama tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter kita. Anak-anak Bapak semua sekalian, selamat kita lanjut pada pelajaran kita. Pertemuan kali ini kita belajar membaca Al-Quran surat Al-Falaq. Anak-anak Bapak semua, surat Al-Falaq, arti dari kata Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Namun sebelumnya kita Bapak akan berikan kepada anak-anak Bapak semua, Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak semua apa yang menjadi tujuan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pelajaran kita adalah, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak Bapak mampu membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kemudian, tujuan pelajaran yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak Bapak mengetahui hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Falaq. Baik anak-anak Bapak sekalian, pelajaran pertama tentang membaca surat Al-Falaq. Anak-anak Bapak semua coba bersiap-siap, kita sama-sama membaca surat Al-Falaq secara bersama-sama. Mulai dari ayat yang pertama, kita mulai dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, coba anak-anak Bapak semua di rumah juga ikuti bacaan surat Al-Falaq yang sudah Bapak bacakan barusan. Anak-anak Bapak sekalian, untuk memfasihkan lidah kita, membiasakan lidah kita dalam membaca Al-Quran, memang kita harus sering mengulang-ulangnya. Jadi, coba ikuti yang Bapak baca, dan tentu yang paling utama itu adalah harus diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping anak-anak Bapak nanti akan mendapatkan nilai yang bagus, tentu anak-anak Bapak akan dianugerahi oleh Allah pahala dan kebaikan karena sudah membaca surat Al-Falaq. Coba sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik anak-anak Bapak sekalian, coba diulang-ulang lagi. Ketika anak-anak Bapak sudah mampu membaca surat
falak dengan baik dan benar, benar bacaannya, bagus, benar tajwidnya, maka tujuan pembelajaran yang pertama tentu sudah mampu anak-anak Bapak tuntaskan. Bagaimana cara menuntaskannya? Seringlah berlatih, sering membacanya. Kemudian anak-anak Bapak sekalian, apa saja hukum tajwid yang ada pada surat Al-Falaq? Yang pertama, ada namanya hukum tajwid ikhfa hakiki. Ini yang terdapat pada kata min syarri, yaitu nun mati ketemu dengan shin. Nun mati ketemu dengan shin. Anak-anak Bapak sekalian, apakah itu hukum nun mati? Apakah itu ikhfa? Ikhfa adalah salah satu hukum nun mati atau tanwin. Ikhfa artinya samar-samar. Jadi, jika kita bertemu dengan hukum bacaan ikhfa dalam membaca Al-Quran, maka bunyi nun mati atau tanwin, bunyinya harus disamarkan. Anak-anak Bapak sekalian, adapun huruf ikhfa itu jumlahnya ada 15, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan ka. Apa maksudnya? Ketika kita membaca Al-Quran, bertemu oleh kita hukum nun mati atau tanwin, maka anak-anak Bapak ketika setelah hukum nun mati atau tanwin itu kita bertemu dengan salah satu huruf yang ini, huruf yang 15 ini, maka hukum bacaan dari ayat tersebut atau bacaan kita itu adalah hukum ikhfa hakiki. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan mensamarkan atau samar-samar bunyi dari nun mati atau tanwin yang kita baca. Contoh seperti di layar Anda semua, nun mati ketemu dengan shim, min syarri, bunyi nunnya, bunyi n pada nun itu antara ada dan tiada, samar-samar bunyinya. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran, ketika kita bertemu dengan nun mati atau tanwin, setelahnya adalah salah satu dari huruf yang 15 ini, maka hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Kemudian yang selanjutnya anak Bapak sekalian, ada izhar halqi. Jadi hukum bacaan atau tajwid yang ada dalam surat Al-Falaq ada namanya izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Yaitu masih dalam salah satu hukum nun mati atau tanwin, dan ini izhar halqi ini menjelaskan bunyi nun mati. Izhar itu artinya jelas. Jadi ketika kita dalam membaca Al-Quran bertemu nun mati atau tanwin dan setelahnya itu ada huruf izhar, huruf halqi, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Apa-apa saja hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Ada 6. Pana Bapak semua, coba kita ulang. Hamzah atau alif, hamzah sama alif sama ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Nah, itu semuanya yang 6 itu adalah huruf izhar. Dan hukum bacaan ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf yang 6 tadi, hukum bacaannya adalah izhar halqi. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini pelajaran kita tentang surat Al-Falaq, yaitu mampu membaca surat Al-Falaq, kemudian mampu
eh, memahami dan mempraktekkan, kemudian eh, membacakan hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Falaq. Pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini Bapak mengajarkan dua. Sebenarnya dalam surat Al-Falaq itu banyak ya, banyak hukum tajwid, tapi yang Bapak tekankan di sini adalah dua, izhar halqi dan ikhfa hakiki. Izhar halqi, nun mati atau tanwin ketemu dengan salah satu huruf izhar atau huruf halqi yang jumlah hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Kemudian ada huruf ikhfa. Ikhfa jumlah hurufnya ada 15. Seperti yang sudah Bapak sebutkan pada awal tadi. Baik anak-anak Bapak sekalian, semoga pembelajaran ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak Bapak. Tentunya semuanya akan bisa anak-anak Bapak raih ketika anak-anak Bapak belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat anak Bapak sekalian, menuntut ilmu itu tidak ada batas ruang dan waktu. Hari ini anak-anak Bapak harus belajar di rumah. Bukan berarti anak-anak Bapak terhalang dalam menuntut ilmu. Contohnya hari ini, anak-anak Bapak di rumah, Bapak tetap di sekolah, tapi Bapak bisa mengajarkan ilmu dan anak-anak Bapak bisa belajar. Tentunya semuanya bisa dilaksanakan ketika anak-anak Bapak memiliki semangat belajar yang tinggi. Maka yang paling utama dalam belajar itu adalah bukan seberapa banyak ilmu yang anak-anak Bapak dapatkan, tetapi sejauh mana usaha untuk mendapatkan ilmu itu anak Bapak lakukan, di mana saja. Nah, dan satu hal yang paling utama bagi orang yang berilmu anak-anak Bapak sekalian, setinggi apapun ilmu seseorang, ketika dia bermasalah dalam karakter, dalam perilaku, maka ilmunya pada saat itu akan menjadi hilang. Dia akan menjadi hina. Sebaik-baik manusia itu adalah dia berilmu dan dia berkarakter. Anak-anak Bapak, jadilah anak-anak yang berilmu dan anak-anak yang berkarakter. Semangat anak Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.